Assalamualaikum Soliha kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Anak-anak, Ustazah mau tanya, apakah ada yang pernah membaca atau mendengarkan dongeng? Anak-anak, ada yang tahu nggak ya, dongeng itu apa sih? Nah, dongeng itu merupakan sebuah cerita yang penuh hayalan yang dianggap tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur intrinsik dongeng atau unsur-unsur yang berasal dari dalam dongeng itu sendiri itu terdiri dari yang pertama, tema. Tema itu merupakan ide utama yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh itu merupakan pemain atau pemeran pada sebuah cerita. Nah, contohnya bisa hewan, tumbuhan, manusia, atau nama-nama yang lain. Kemudian yang ketiga, penokohan. Penokohan itu merupakan karakter atau watak tokoh dalam cerita. Contohnya, baik hati, sombong, pemalu, dan lain-lain. Yang keempat, alur. Alur merupakan urutan peristiwa dalam sebuah cerita atau jalannya cerita. Nah, di sini alur itu terdiri dari dua ya. Ada yang namanya alur maju dan alur mundur. Yang kelima, latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, maupun suasana dalam cerita. Contoh, latar waktu: sore hari, pagi hari, malam hari. Contoh latar tempat: di sekolah, di rumah, di sungai, dan lain sebagainya. Contoh latar suasana: contohnya mencekam, menakutkan, menyenangkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6, amanat. Amanat itu merupakan pesan moral yang disampaikan penulis untuk membaca atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Nah, anak-anak coba lihat. Hari Minggu Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Nah, apakah kalian pernah menyanyikan lagu Cemara? Kita simak yuk lagunya.
Nah, cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya kayu pohon cemara digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Jadi, tumbuhan itu banyak sekali manfaatnya. Selain cemara, banyak lagi tumbuhan yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan manusia. Nah, berikut adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai sumber makanan, contohnya tanaman padi, ketela, singkong, apel, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai bahan baku industri, contohnya pohon karet, kelapa sawit, kapas, kayu jati, dan lain-lain. Yang ketiga, peralatan rumah tangga, contohnya pohon jati, pohon mahoni, pohon rotan, sengon, kelapa, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai bahan pakaian, contohnya pohon kapas, eceng gondok, dan lain-lain. Yang kelima, sebagai pewarna alami, contohnya tanaman pandan, kunyit, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, sebagai kesehatan, contohnya tanaman jahe, kunyit, daun sirih, lidah buaya, kayu manis, dan lain sebagainya. Demikianlah materi yang bisa Ustazah sampaikan untuk hari ini. Semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.